Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Saya Fajar Yahya Olianto dengan NPM 0441919431 dengan topik judul Strategi Film Squid Game sebagai peningkatan citra Netflix di masa pandemi dengan metode kuantitatif. Baik, tanpa lama-lama, saya langsung masuk ke dalam poin pendahuluan. Poin pendahuluan ini saya membahas tentang 3 poin yang uh, cukup terfokuskan pada penelitian saya. Salah satunya ialah pandemi, era digital, dan Squid Game. Mengapa saya mengambil poin pandemi ini? Seperti yang kita ketahui bahwa pengaruh mental mempengaruhi seluruh masyarakat pada pembatasan aktivitas di luar. Dan adanya pandemi ini juga bergesekan dengan era digital, yang dimana seluruh masyarakat dipaksa untuk beradaptasi dengan sangat cepat. Kondisi pandemi ini juga menjadi suatu hal yang cukup memprihatinkan, khususnya di berbagai sektor dari ekonomi, politik, pendidikan, kesehatan, bahkan hiburan. Lalu, apa sih kaitannya dengan Squid Game dan dengan Netflix? Di sini, Squid Game menghadirkan dengan genre thriller dan juga horor yang mempengaruhi mental pada masyarakat. Ini dipersiapkan oleh Netflix dan juga penulis Squid Game langsung. Mungkin lebih lengkapnya lagi akan saya bahas di poin pembahasan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah di sini saya membaginya menjadi 4 bagian, yaitu strategi Netflix, lalu ada tanggapan masyarakat, lalu ada siapakah stakeholder dan pesaing yang ada di Netflix ini, khususnya di film Squid Game. Pertama, bagaimana strategi yang digunakan Netflix untuk menarik banyak pengguna dengan mengedepankan film Squid Game? Lalu, poin kedua, bagaimana proses penaikan pengguna Netflix saat sebelum Squid Game keluar dan sesudah keluar? Dan poin yang ketiga, apakah pengaruh tanggapan terhadap masyarakat keluarnya film Squid Game menjadi strategi kemasan Netflix? Lalu, poin keempat, siapa saja stakeholder yang ada di balik platform Netflix ini? Lalu, apa saja platform yang sedang trending selain Netflix yang menjadi pesaingnya? Mungkin itu 3 poin sampai 4 poin yang menjadi rumusan masalah penelitian ini. Selanjutnya, saya memiliki hipotesis dari HO tidak berhubungan dan yang HA tidak berhubungan. Mungkin bisa saya jelaskan dengan poin HO, strategi film Squid Game tidak berhubungan nyata dengan peningkatan pengguna sebagai strategi kehumasan Netflix di era digital. Lalu yang HA, strategi film Squid Game berhubungan nyata dengan peningkatan pengguna sebagai strategi kehumasan Netflix di era digital. Itu dia bagian hipotesis. Selanjutnya, saya akan menuju tujuan. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji strategi digital yang digunakan pada masa pandemi. Lalu, poin kedua, mengkaji pengaruh dan respon yang diterima dari pengguna. Dan poin yang ketiga, mengetahui siapa saja yang dibalik kemajuan platform Netflix dan faktor pendorongnya. Mungkin saya akan menjelaskan poin-poin ini nanti. Selanjutnya, saya memiliki kerangka teori. Pertama, film Squid Game. Oh iya, sebelum saya menjelaskan ke kerangka teori, saya akan menjelaskan mengenai metode penelitian kuantitatif ini. Metode yang saya gunakan ialah metode kuantitatif, di mana saya mengumpulkan data dari hasil kuesioner dengan penelitian fokus terhadap variabel yang ada dengan menganalisa seberapa besar pengaruh dan keterhubungan strategi pada film Squid Game ini. Dengan menghadirkan analisis krisis di dalamnya, khususnya krisis finansial yang dapat didata melalui penelitian ini. Lalu,
saya akan menghadirkan 3 poin, yaitu pengelompokan data, lalu ada validasi, dan yang ketiga ialah regresi. Oke, selanjutnya kita masuk nih ke kerangka teori. Kerangka teori yang saya gunakan ada yang pertama, film Squid Game. Poin film Squid Game ini saya berikan yaitu saya bagi menjadi 2 poin, yaitu memberikan pemahaman perkembangan film sebagai salah satu peluang di era digital. Lalu poin yang kedua itu memberikan informasi. Dan selanjutnya ada poin citra Netflix. Di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi Netflix, pengertian era digital, tantangan dan peluang di era digital ini, lalu hubungan film thriller dengan pandemik pada masyarakat umum seperti rumusan masalah yang tadi saya sebutkan. Lalu ada penggunaan platform digital Netflix sebelum dan sesudah pandemik, lalu pengaruh pendorong stakeholder dan penilaian terhadap platform digital Netflix khususnya pada film Squid Game. Kemudian pengaruh penggunaan platform sama pandemi, dan poin yang terakhir, pemberian referensi dan batasan penggunaan platform Netflix. Baik, kita akan masuk ke dalam selanjutnya. Ya, seperti yang tadi saya katakan, metode yang saya gunakan yaitu metode kuantitatif dengan 3 uji, yaitu validasi, pengelompokan data, dan regresi data. Baik, kita akan masuk ke dalam topik terpenting yaitu pembahasan. Seperti yang kita ketahui, Netflix adalah platform layanan streaming online yang sudah cukup populer dari tahun 1997. Namun, pada tahun 1997 ini, Netflix didirikan tidak dalam platform layanan internet, melainkan DVD saja. Siapa sih yang membangun Netflix ini? Netflix ini dibangun oleh Mark Rudolph dan Reed Hastings di Scotts Valley, California, Amerika Serikat. Netflix ini sebelumnya mempunyai layanan DVD sebelum merambah ke dunia perinternetan atau digital saat ini. Dan saat ini Netflix juga telah berkembang dan memberikan berbagai macam fitur yang menarik bagi seluruh masyarakat, khususnya dunia dan Asia dan di Indonesia ini, dengan menawarkan produk-produk yang cukup menggiurkan dengan menghadiri audiovisual dan juga sound effect. Seperti data yang saya dapat bahwa Netflix ini memiliki tingkatan pemasukan kurang lebih $30.000 ke atas dengan rentang perbandingan sangat besar dari sasaran pasar. Jadi Netflix ini cukup besar setiap tahunnya untuk mendapatkan pemasukan. Selanjutnya mengenai Squid Game. Squid Game ini merupakan film horor dan thriller. Squid Game merupakan film yang menggambarkan cerita sekumpulan orang yang mempunyai permasalahan keuangan atau bisa dibilang krisis finansial. Mereka bermain dengan nyawa. Mereka selaku seseorang yang menaruhkan nyawanya, dan pemenang mendapatkan 45,6 miliar won Korea kalau tidak salah, setara dengan 551,3 miliar rupiah. Diakui ataupun tidak, Squid Game mempresentasikan dinamika dunia persaingan bisnis yang terdapat pada kala ini. Dan karena Squid Game ini muncul pada pertengahan pandemi, di mana yang kita ketahui finansial semua menurun. Dan ini ialah salah satu strategi Netflix dan juga membuat film Squid Game. Karena di sini adanya sebuah komunikasi persuasi melalui komunikasi visual. Dengan kesamaan
dan menyamakan imajinasi penonton. Selanjutnya, pengolahan data dan pengelompokan data, validasi dan regresi. Baik, saya akan memasuki ke pembahasan. Pembahasan mengenai validasi dan pengelompokan data. Mungkin saya akan memulai dari pengelompokan data. Pengelompokan data ini saya bagi menjadi 5 poin, yaitu dari sangat setuju sampai dengan sangat tidak setuju. Poin yang saya ambil itu 1 sampai dengan 5, dan saya menghitung dengan indikator pencapaian tujuan program dan skala pengurangan dan frekuensi yang bisa saya dapatkan dari setiap poin. Yang sangat tidak setuju itu 2, lalu tidak setuju itu 3, lalu ada ragu-ragu, itu dapat 17 poin, dan yang setuju itu 36 poin. Dan yang terakhir, sangat setuju, itu mendapatkan 42 poin. Dengan hasil presentasi responden yaitu 100. Lalu, di sini saya melakukan validasi. Validasi ini saya hitung dari data yang telah saya dapat dari 10 pertanyaan kuesioner. Dan setiap poin yang telah saya hitung, mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena cukup banyak. Hanya saya memberikan sedikit penjelasan mengenai R tabel dan R hitung. Mungkin R hitung yang saya pakai di sini ialah 0,361. Dengan R tabel rata-rata saya 0,379 sampai dengan 636. Dan semuanya valid. Hasil dari 10 kuesioner pertanyaan yang telah dibuat bahwa data yang ditemukan, semua data yang diteliti valid, dan akan hal yang membuktikan bahwa salah satu film Squid Game ini merupakan salah satu pendorong terbesar peningkatnya citra sekaligus pengguna pada platform Netflix. Dapat dibuktikan bahwa penonton atau penikmat film ini bisa menilainya secara langsung. Lalu, saya akan menjelaskan mengenai hasil regresi linear sederhana yang telah saya buat. Mungkin di hasil regresi ini ada beberapa model yang akan saya jelaskan. Yang pertama, model summary. Output model summary ini saya dapatkan dari hasil pengolahan data tersebut dengan korelasi hubungan R, yaitu sebesar 0,387 dari output terbesar, diperoleh koefisien determinasi R² sebesar 0,160, yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas Squid Game dan terhadap variabel terikat Netflix adalah sebesar 16%. Mungkin ini adalah regresi data peningkatan menurut data koresponden 16% dan peningkatan pengguna Netflix naik setiap 1%. Dan ini adalah chart titel mengenai validasi yang telah saya hitung dengan frekuensi tadi ya, 100%. Ya, kesimpulan dari hasil penelitian yang saya dapatkan bahwasanya peningkatan koefisien sebesar 16% dengan penambahan pengguna setiap 1%, dan itu dihitung dari poin 0,308. Mungkin bisa saya jelaskan dengan bahasa sederhananya. Peningkatan pada film ini terhitung dalam uji regresi dengan koefisien sebesar 0,308 ya, menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai Squid Game, maka nilai partisipasi bertambah sebesar 0,308. Koefisien regresi tersebut bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah positif. Dan hipotesis yang saya dapatkan diperoleh bahwa HO dinyatakan ditolak dan HA diterima. Hal ini menunjukkan strategi film Squid Game berhubungan nyata dengan peningkatan pengguna sebagai strategi kehumasan Netflix di era digital ini, dengan keabsahan data dan adanya progres setiap waktunya sebanyak 1% pada platform Netflix tersebut.
Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada penelitian kuantitatif kali ini. Saya Fajar Yahya, sekian terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.